Jadi omongan orang gitu loh, enggak. Jadi kalau kita mengikuti hukum Islam yang sebenarnya, dua orang yang sudah sepatasnya menikah itu tidak boleh dihalangi. Kalau berapa persennya mungkin yang tahu Elma ya sama Dian, Iya. karena mereka WO. Kalau aku sih lebih kepada kita persiapannya tuh keluarga ya, karena kan kayak awal Februari insya Allah, bukan lamaran sih lebih tepatnya keluarganya Abi. Gimana Bi? Ya lebih apa ya, mungkin kalau istilah Sunda ya, istilah Sunda tuh ada kayak seserahan kali ya, atau kumpul ketemulah antara dua Meminta, ya. keluarga besar nih, Meminta. dua keluarga nih ketemu seperti itu gitu. Jadi kita nih sebenarnya lebih persiapannya kepada ke keluarga sih gitu. Tapi kalau untuk acara sendiri, untuk persiapannya tuh lebih Elma sama Dian yang ini, Yang tahu. lebih ke Madinah wedding organizer yang itu. Itu kan untuk istilahnya untuk silaturahmi antar keluarga Februari. Nah, Meminta kayaknya, maksudnya keluarga Abi itu meminta ke keluargaku untuk menikah gitu. Jadi kan kalau di Bali itu ya datang keluarganya Ferry untuk meminta sebagai apa nih, Abi akan ngomong nih ke keluargaku. Ibaratnya gitu. meminang kali ya, meminang Iya. atau seperti itulah pokoknya. Jadi intinya ya lamaran ya, Kalau bahasa lamaran kan gampangnya kayaknya gimana banget ya, kita pokoknya keluarga inti aja. keluarga inti aja, keluarga inti aja. Jadi bukan kalau lamaran tuh kan sebenarnya, kalau lamaran itu jadi gini. Ini mau acara nggak Mbak? Udah. Jadi kalau lamaran itu kan lebih, kita kan udah ngurusin pernikahan. Iya. Yang namanya lamaran itu kan sebelum ada proses Pernikahan. ini kan apa wedding apa segala macam. Jadi kita sih sebenarnya bukan lamaran, lebih ke silaturahim lah antara dua keluarga inti, bahwa kita seperti memberitahu mereka bahwa kita ini berdua sudah saling serius dan sudah sebentar lagi akan memasuki jenjang pernikahan. Seperti itu sih sebenarnya. oke. Kalau itu kan tadi perkenalannya ya Mas. Kalau misalnya tanggal nikahnya nih, boleh dibocorin nggak sih? Iya. Bulannya kapan sih Tante? Kalau bulan sih insya Allah Maret, makanya kita kan tanggal 24 insya Allah ke Bali pre-wed, kemudian kan keluargaku banyak banget di Bali, jadi Abi tuh mesti juga memperkenalkan diri, dan juga aku kan sebagai keturunan orang Bali ya, tetap kalau mungkin di Islam ada ziarah kubur gitu ya. Ya. Nah kalau di aku tuh silaturahminya ke tempat keluarga yang dituakan untuk meminta izin, minta restu, tetap dijalankan gitu. Jadi habis itu lihat tempat venue, karena venue-nya tuh lumayan jauh ya dari Kuta 2,5 jam. Jadi kita juga harus lihat, dan numpang nikah berarti kan harus Abi Iya. urus juga tuh numpang nikah di sana, karena di masjid di sana lumayan jauh. Banyak banget belum melihat ini, villa aku udah lama banget gak dikunjungi, banyak juga yang harus aku kerjain. Jadi sekalian nih kita pergi Terus nih ya. pre-wed juga foto Iya. gitu kan. Jadi Pakai baju Bali. Iya, baju Jadi Bali. pakai baju Balinya di Bali klasik. Jadi itu juga udah 1 harian sendiri pasti di Ubud. Jadi kita akan keliling-keliling lah, sekalian juga kayak liburan sebentar ya. Karena sama mamahku juga gitu. iya, jadi kita schedule itu semaksimal mungkin kita inilah apa yang bisa kita kerjakan dalam satu lokasi tuh semuanya kita Iya. maksimalin semua. Nah kalau tanggal berdasarkan nanti kan biar gimana pun harus kita juga tanya sama yang nanti juga ada orang tuanya Abi. Dari mami saya juga kan akan memberi masukan dari Tentang mama. tanggal, jadi kan nggak bisa dari kita keluarga. main kayak zaman dulu, main Iya. karena gedungnya atau karena tempatnya terus kita nyesuaiin, tuh nggak boleh, harus ada hitungannya lah ya. Betul. Gitu ya. Oke, dan kenapa memilih untuk di Jakarta juga dan di Bali juga bikin 2 acara? Iya. Sebenarnya gini, tadinya kita berdua nih tadinya cuma di Bali. Cuma Dian sama Elma ngasih ide, kenapa sih nggak buat di Jakarta juga? Karena kan kita punya teman-teman, saudara sebagian kan banyak yang domisili di Jakarta kan. Akhirnya mereka dengan inisiatifnya, dengan ya kehebatan dia sama Elma lah, terjadilah itu acara di Jakarta gitu loh. Iya. Ya kita bersyukur sih, maksudnya banyak orang yang support ya, banyak orang yang mendoakan. Kita lebih ke situ sih. Sebenarnya kita pengennya sederhana banget ya, Iya. semua tuh sesimpel mungkin, tapi alhamdulillah
sebagai WO nih Elma sama Dian itu bisa tiba-tiba ada ide ini, ide itu, kita sampai bingung. Jadi acaranya besar banget. Padahal kita pengennya simple banget karena kita berdua nih orangnya di umur yang sekarang tuh kalau menikah yang penting tuh sakralnya di masjid nanti gitu. Makanya Abi harus datang untuk ngurus langsung ke masjid karena numpang nikah di sana. Itu sih yang lebih penting buat kita gitu. Ini kan sebenarnya ada isu-isu belum ada restu dari mohon maaf ya dari pihak keluarga Tante Fena, tapi sekarang kayaknya sudah. Alhamdulillah. Sudah. Kemarin juga saya udah banyak ngobrol sih ya gitu. Jadi kalau isu-isu itu mungkin saya tepis saja lah gitu. Jadi nggak usah lagi diramai dengan isu-isu tidak ada yang setuju apa segala macam. Kita berdua mau menikah kok, ibadah, ya kan? Pernikahan itu adalah separuh ibadah sudah kita lakukan, ya kan? Ibaratnya gini, saya dengan niat baik saya, ya kan, ingin melangsungkan pernikahan, ingin menjadikan dia sebagai istri saya, itu separuh ibadah saya jalankan, gitu loh. Kenapa orang mau beribadah dihalangi? Kan nggak juga, gitu loh, ya kan? Ibaratnya kalau kita di usia kita seperti ini kan, kita berdua juga nggak mau menimbulkan fitnah, ya kan? Tidak mau menimbulkan fitnah, ya kan? Tidak mau menimbulkan hal-hal yang nanti jadi omongan orang, gitu loh. Enggak. Jadi kalau kita mengikuti hukum Islam yang sebenarnya, dua orang yang sudah sepatasnya menikah itu tidak boleh dihalangi, gitu loh. Karena insya Allah tujuan kita berdua tuh tujuan baik, gitu loh. Makanya kayak besok juga kita pergi ke notaris untuk mempersiapkan segala sesuatunya mengenai yang saya bilang dari awal, surat perjanjian pisah harta. Karena saya datang, selalu saya ucapkan ke Vena, ke keluarganya, saya datang saya hanya mengharapkan ibadah itu aja. Jadi buat saya apapun bukan halangan buat saya. Dan prinsip saya cuma takut sama Allah. Udah itu aja. Nah, kalau dari itu kan dari keluarga ini lebih spesifik mohon maaf ya Mas, kalau dari anaknya Tante Fena sendiri kita tahu Ferel atau lagi mungkin ada penolakan dari Ferel, kita semua tahu ini seperti apa Mas cara mendulukan hati Ferel untuk PDKT, mungkin untuk dianggap teman karena dia bukan anak kecil lagi kan. Iya. Kalau saya nggak tahu kalau Ferel menolak. Saya bener, saya taunya dari Mbak barusan gitu. Karena saya terakhir komunikasi, saya fine aja sih sama dia gitu. Dan saya juga nggak ada masalah ya sama Atala juga, sama Ferel juga gitu. Buat saya semuanya akan menjadi sampai saya menikah, kan mereka akan jadi anak saya juga gitu loh. Cuma saya akan treat mereka itu sama Atala juga saya ngomong, ya anggap saya ini orang tua kamu, sahabat kamu, teman kamu. Jadi saya bisa jadi apa aja untuk mereka. Gitu loh. Iya, gitu. Sebenarnya kalau Ferel sih masalah waktu ya, karena Ferel tuh masih liburan, terus begitu dia nanti karantina, tapi pasti akan ketemu. Makanya nanti ada pertemuan keluarga itu, insya Allah Ferel bisa ikut. Kalau Atala sih udah CS ya sama Abi, apalagi Fania, aduh, itu mah nggak bisa lepas ya, udah nempel deh. Jadi kalau buat aku sih itu kayaknya enggak deh, kalau Ferel tuh bukan seperti itu. Malah dari dulu dia bilang, mama kenapa nggak pacaran, mama kenapa menyendiri, itu Ferel. Kalau Atala mah lebih heboh lagi, mama ngapain sih ngerem doang di rumah, mau pergi cari pacar, enak aja. Jadi aku bilang kalau mama udah punya jodoh pasti datang sendiri. Dan dia malah terkaget-kaget Atala, karena kok mama cepet banget tiba-tiba mau merit. Dia kan sebelum liburan ke Dubai dia udah ngobrol panjang lebar sama Abi. Dan sampai, itu obrolan itu bukan terjadi sekali dua kali. Udah 3 kali. Intens. Sama Atala ya. Ya di luar obrolan serius juga kita pasti ada obrol juga lah gitu. Maksudnya dan saya berulang kali bilang sama Atala juga bahwa apapun sekarang saya akan menjadi garda terdepan lah buat Vena dan anak-anaknya. Ya. Gitu.